Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fine Sport Match ingin mempresentasikan hasil kerja dari aplikasi Android yang telah kita buat yang bernama Fine Sport Match, yang memiliki anggota terdiri dari Rifki Priambudi dengan NIM 17105111007, Panjiano Bajir Lambang dengan NIM 17105111012, kemudian Alvita Izana dengan NIM 17105111019, yang keempat ada Rizky Indah dengan NIM 17105111020, yang kelima ada Pandu Ananto dengan NIM 17105111034, dan yang terakhir ada Ardian Agusta dengan NIM 17105111050. Kemudian untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Saudara Pandu. Di sini dengan Pandu Ananto, saya akan menjelaskan mengenai aktivitas login dan register yang ada pada aplikasi kami. Jadi untuk aktivitas login dan register, layoutnya seperti ini. Jadi terdiri dari satu intent utama dan dua fragmen. Intent utama ini dapat dilihat pada layout dengan background biru. Sementara fragmennya yang di sebelahnya lagi. Jadi sebenarnya intent utamanya ini hanya sebagai kontainernya aja. Terus ntar proses login sama registernya dilakuin di fragmennya. Yang ini fragmen untuk login. Bisa diakses pakai tombol masuk atau daftar yang ada di atas layout. Next. Terus ini untuk fragmen aktivitas register. Next. Nah, ini mekanisme utama untuk aktivitas login. Jadi mekanisme login ini diatur pakai metode sign in with email and password. Metode ini menerima parameter email input dan password input. Nah, parameter ini tadi diambil dari kolom edit text yang ada di layout login. Terus metode sign in with email and password ini diimplementasikan interface add-on complete listener untuk memantau apabila proses login sukses. Nah, kalau proses loginnya sukses, maka akan dipanggil intent home activity class. Apabila gagal, maka akan menampilkan pesan error. Selanjutnya ini adalah fragmen untuk proses registrasi. Fragmen untuk proses registrasi ini terdiri lagi dari dua fragmen yang berbeda. Pertama, fragmen yang untuk menginputkan email dan password baru user yang tadi terletak pada intent pertama. Terus yang kedua adalah fragmen untuk menginputkan informasi detail user. Nah, untuk memanggil fragmen user detail info register fragmen ini diakses melalui tombol next. Nah, jadi terus ntar proses utama registrasinya akan dilakukan pada fragmen user detail info register fragmen ini, yang fragmen di sebelah kanan. Jadi dari fragmen sebelah kiri akan mengirimkan string input, email dan password sebagai objek bundle. Next. Ini mekanisme pengiriman objek bundle-nya. Jadi dari register fragmen, input email dan input password oleh user akan dibungkus dalam objek bundle, dan begitu diklik tombol next, maka objek bundle itu akan dikirim ke fragmen user detail info register fragmen. Next. Terus ini mekanisme utama untuk menangani proses register user.
ditangani oleh metode create user with email and password yang menerima parameter email input dan password input yang tadi dikirimkan berupa objek bundle dari fragmen register fragment. Terus jadi sebenarnya proses registrasi user ini ada dua bagian. Yang pertama proses registrasi ID-nya yaitu berupa email dan password yang akan ditangani oleh metode create user with email and password. Terus kalau metode create user with email and password ini berhasil, maka akan masuk ke registrasi kedua, yaitu untuk mendaftarkan data detail dari user. Data detail dari user ini untuk mendaftarkan data detail tersebut, prosesnya adalah dengan melakukan query ke dalam database. Yang pertama prosesnya adalah membuat referensi pada collection, yaitu collection user. Habis itu kalau collection usernya dapat, maka akan membuat referensi lagi pada dokumen dengan memberikan nama dokumen sesuai dengan user ID-nya. Situ kalau dokumennya itu udah berhasil kebuat, baru dibuatkan data input yang dikirimkan oleh user itu. Data input yang dikirimkan oleh user melalui fragmen akan dibungkus dalam objek map berupa pasangan key dan value. Key-nya ini adalah field-field yang ada pada database, sementara value-nya didapatkan dari input user. Terus untuk membuat dokumen baru yang akan menyimpan data user akan digunakan metode set yang menerima parameter berupa objek user. Ini hasil query register usernya. Nah, ini yang saya maksud tadi, prosesnya ada dua. Ini proses yang pertama. Jadi yang pertama aktivitas registrasinya adalah mendaftarkan ID berupa email. Ini ada identifier-nya berupa email, sementara user ID-nya berupa huruf acak. Next. Terus ini hasil query. Balik. Terus ini hasil proses register yang kedua. Setelah pendaftaran email berhasil, maka akan disimpan ke dalam collection user di dalam dokumen masing-masing berupa informasi detail terdiri dari user bio, user email, user full address, user full name, user help number, dan user username. Next. Kemudian selanjutnya adalah Rizky Indah Pratiwi. Ya, proses selanjutnya ini ada layout dari home-nya ya. Yang di garis merah itu dari intent, dan yang di garis hijau itu ada bottom navigation view, garis biru itu ada fragment, dan yang di garis kuning ada recycler view, dan yang garis ungu ada card view. Layout utama yang kedua ini adalah berupa intent. Di dalam intent ini terdapat suatu komponen saja, yaitu bottom navigation view yang digunakan untuk memanggil fragment apabila diklik setiap icon-iconnya. Namun pada intent ini sudah ada fragment default yang tertempel, yaitu fragment home fragment Java yang di sebelah kanan yang putih ini. Next. Mekanisme pemanggilan fragment melalui bottom navigation view. Pada komponen tersebut diimplementasikan interface on navigation item selected listener. Interface tersebut akan memantau apabila ada menu item yang diklik, maka panggil fragment yang sesuai. Next. Nah, selanjutnya ini mekanisme untuk mempopulasikan recycler view kategori sport. Nah, yang pertama itu ada fragment home fragment.java. Yang di tengah itu gambar olahraganya, itu dari recycler view, dan yang terakhir
itu ada card view-nya. Next. Item-item kategori olahraga akan disimpan di dalam collection sport item berdasarkan dokumennya masing-masing. Data dokumen adalah berupa field sport image untuk menampung gambar yang disediakan. Terus, dan field sport name itu untuk menampung string nama kategori olahraga. Next. Pada kelas sport item model.java berfungsi untuk mempresentasikan satu data item kategori olahraga, serta untuk mengkonversi data yang dikirim dari database ke dalam tipe data yang sesuai, karena data yang dikirim dari database berbentuk sebuah dokumen. Sementara view komponen pada layout hanya bisa menerima data pada bentuk string. Yang harus diperhatikan pada saat membuat kelas model seperti ini yaitu penamaan variabelnya yang harus sama dengan nama field pada database. Pada kelas ini terdapat metode setter dan getter untuk masing-masing data. Metode setter tersebut dapat digunakan untuk mengupdate value dari variabel. Misalnya ingin menambah data ke dalam database. Sedangkan metode getter yaitu digunakan untuk membaca data yang diterima dari database. Next. Selanjutnya, inisiasi instance Firebase. Di sini, inisiasi dokumen yang terjadi menjadi sumber data, yaitu dokumen sport item, seperti yang sudah di grid di sebelah yang garis hijau. Terus di bawahnya itu terdapat metode get sport item untuk mengambil data dari database. Data tersebut berupa kumpulan dokumen yang ditampung dalam list array. Pada saat dokumen ditambahkan ke dalam list array, maka dokumen akan diubah sesuai dengan tipe data yang ada pada kelas model sport item model. Proses di bawahnya yaitu public interface on Firestore text complete agar metode get sport item dapat digunakan di kelas lain. Next. Selanjutnya yaitu ada sport item model data, yaitu variabel yang digunakan untuk menampung data berupa list yang berasal dari hasil query. Selanjutnya ada constructor untuk kelas sport item view model, di mana kelas tersebut akan dipanggil, maka metode get sport item akan membaca data dari database. Lalu di bawahnya ada metode get sport item, di mana dijalankan, maka metode tersebut yang berasal dari interface on Firestore text complete juga akan dipanggil. Next. Kelas sport item adapter.java bertindak sebagai adapter, sebagai penghubung antara data yang akan ditampilkan dengan view yang dijadikan kontainer, yaitu card view. Di bawahnya ada proses overriding method on create view holder. Itu berfungsi untuk memberitahukan aplikasi layout mana yang digunakan sebagai pembungkus atau kontainer dari item list. Next. Selanjutnya yaitu overriding method on bind view holder untuk mendapatkan informasi indeks dari data yang akan ditampilkan karena data berbentuk list. Informasi indeks tersebut didapatkan dari parameter position. Di bawahnya yaitu ada menggunakan bantuan library glide untuk memuat gambar karena data pada image URI adalah berupa string URL gambar. Next. Selanjutnya yaitu ada overriding method get item count untuk mendapatkan jumlah data yang ada pada list sport item model. Lalu ada inisiasi class sport item view holder untuk menentukan komponen view mana yang akan digunakan untuk menampilkan data. Komponen view berasal dari layout yang digunakan sebagai pembungkus atau kontainer dari item list. Lalu, proses selanjutnya yaitu memanggil recycler view
dengan ID recycler view sebagai penampung card view yang telah dibuat sebelumnya. Inisiasi variabel mSport item adapter dengan tipe objek sport item adapter untuk menginisiasi adapter data yang akan digunakan. Dengan menggunakan set layout manager pada recycler view, fungsinya adalah untuk memberitahu pada recycle view bahwa layout yang digunakan adalah bertipe linear layout. Artinya, layout tersebut akan berbentuk baris-baris. Penerapan metode set adapter pada recycler view yang menerima parameter mSport item adapter berfungsi agar recycler view tahu adapter mana yang akan digunakan, sehingga recycler view dapat menampilkan data. Next. Data yang akan ditampilkan pada komponen view di layout berasal dari kelas Sport Item View Model. Oleh karena itu, harus diinisiasikan variabel untuk memberitahu aplikasi bahwa data provider adalah kelas Sport Item View Model. Inisiasi ini dilakukan melalui view model provider. Karena mSport Item Model View Model adalah objek Sport Item View Model, maka dapat menerapkan metode getSportItemModelData untuk mengambil data-data yang dibawa oleh Sport Item View Model. Lalu juga diterapkan metode observer yang berfungsi untuk memantau apabila ada perubahan data, sehingga aplikasi bisa terus mengupdate tampilan dengan data baru. Kemudian untuk layout untuk event or milik user ini berupa sebuah fragmen. Fragmen ini ditempelkan pada intent dan dipanggil dengan mengklik menu item yang ada di bottom navigation view. Nah, berikut adalah struktur data untuk menampung data event olahraga user yang disimpan dalam collection match user berdasarkan dokumennya masing-masing. Nah, untuk add dokumen ini merupakan apabila ada game yang tersedia dalam aplikasi ini. Kemudian dalam dokumen tersebut juga memiliki field current player, max player, sport address location, sport tag, sport title, status page, status play, dan user ID. Nah, kemudian view ini adalah view yang ditampilkan ketika user memiliki event olahraga. Apabila tombol finish diklik, maka status match akan berubah menjadi finish dan menandakan user tidak memiliki match sehingga view akan berubah. Tombol status play juga dapat diklik untuk merubah status play user dari menunggu lawan menjadi sedang main. View ini adalah view yang akan untuk yang gambar di sebelah adalah view yang akan ditampilkan ketika user tidak memiliki event olahraga. View ini juga merupakan view default yang akan ditampilkan ketika user baru melakukan registrasi karena tentu saja user belum memiliki event olahraga. Mekanisme menampilkan event olahraga milik user sendiri. Inisiasi Instant Firebase, ambil user ID user yang sedang login, referensikan dokumen yang menyimpan data event olahraga user, yaitu dokumen match user. Kemudian ada juga lakukan query ke database, ambil dokumen yang memiliki field user ID yang sesuai dengan user ID yang disimpan di dalam variabel user ID, serta field status play match yang bernilai play. Pada variabel match user query yang menampung query, diterapkan interface add snapshot listener agar aplikasi bisa mengupdate data secara real time. Selanjutnya adalah letakkan data yang berhasil di-query dari database ke komponen view-nya masing-masing. Tampung nilai ID dokumen pada variabel dokumen ID. Terus ada tampung nilai field status play di dalam variabel status play untuk membuatkan sebuah kondisi bahwa apabila status play bernilai sedang main, maka ubah warna komponen view menjadi hijau. Dan apabila status play menunggu lawan, maka ubah warnanya menjadi biru. Kemudian ada penerapan on-click listener agar komponen text view dapat diklik. Komponen ini akan digunakan untuk mengupdate field status play yang ada di database. Pada query ini, referensi dokumennya terletak pada collection match user dan nama dokumennya adalah berdasarkan variabel dokumen ID yang sudah didapatkan di query sebelumnya.
Data update-nya dibungkus dalam objek map berupa key value, key-nya adalah nama fields, dan value-nya adalah sedang main. Setelah value didapatkan, dapat dilakukan update dengan menggunakan metode update pada variabel yang mereferensikan dokumen. Sisanya ke bawah hanya interface yang akan memantau kondisi berhasil atau tidak berhasil update. Apabila query update berhasil, maka data akan berubah dari menunggu lawan menjadi sedang main. Penerapan on-click listener agar komponen button dapat diklik. Komponen ini akan digunakan untuk mengupdate field status match yang ada di database. Pada query ini, referensi dokumennya terletak pada collection match user dan nama dokumennya adalah berdasarkan variabel dokumen ID yang sudah didapatkan di query sebelumnya. Data update-nya dibungkus dalam objek map berupa key dan value. Key-nya adalah nama field dan value-nya adalah finish. Setelah value didapatkan, dapat dilakukan update dengan menggunakan metode update pada variabel yang mereferensikan dokumen. Sisa ke bawahnya hanya interface yang akan memantau kondisi berhasil atau tidak berhasil update. Apabila query berhasil, maka data akan berubah dari play menjadi finish. Finish akan menghilangkan event olahraga dari aplikasi sehingga komponen view-nya akan berubah. Ini mekanisme untuk mempopulasikan recycle view event olahraga yang terdiri dari fragment match people fragment.java, recycle view, dan card view. Kelas user match model.java ini berfungsi untuk mempresentasikan satu data event olahraga user serta untuk mengkonversi data yang dikirim dari database ke dalam tipe data yang sesuai. Karena data yang dikirim dari database berbentuk sebuah dokumen, sementara view komponen pada layout hanya bisa menerima data pada bentuk string. Yang harus diperhatikan pada saat membuat kelas model seperti ini adalah penamaan variabel yang harus sama dengan nama field pada database. Pada kelas ini, terdapat metode setter dan getter untuk masing-masing data. Metode setter dapat digunakan untuk mengupdate value dari variabel, misalnya ingin menambah data ke dalam database, sedangkan metode getter digunakan untuk membaca data yang diterima dari database. Selanjutnya, inisiasi instant Firebase dan inisiasi dokumen yang menjadi sumber data, yaitu dokumen match user. Kemudian juga dilakukan query pada dokumen, bahwa tampilkan hanya dokumen yang hanya memiliki field status match bernilai play saja. Metode getSportMatch untuk mengambil data dari database. Data tersebut berupa kumpulan dokumen yang ditampung dalam list array. Pada saat dokumen ditambahkan ke dalam list array, maka dokumen akan diubah sesuai dengan tipe data yang ada pada kelas model user match model. Kemudian ada public interface on Firestore test complete agar metode getUserMatch dapat digunakan di kelas lain. Nah, selanjutnya pada kelas user match view model.java terdapat user match model data yang berupa variabel untuk menampung data berupa list yang berasal dari hasil query. Konstruktor untuk kelas user match view model, apabila kelas ini dipanggil, maka metode getSportMatch akan membaca data dari database. Ketika metode getSportMatch dijalankan, maka metode userMatch data 8 yang berasal dari interface on Firestore task complete juga akan dipanggil. Next. Nah, di dalam kelas userMatch adapter.java ini bertindak sebagai adapter yang menghubungkan antara data yang akan ditampilkan dengan view yang dijadikan kontainer, yaitu card view. Nah, konstruktor untuk kelas userMatch adapter yang menerima parameter interface on button join click yang berfungsi menerapkan tombol join yang ada pada item recycler view dapat diklik.
Nah, overriding method on create view holder untuk memberitahukan aplikasi layout mana yang digunakan sebagai pembungkus atau kontainer dari item list. Next. Nah, overriding method on bind view holder untuk mendapatkan informasi indeks dari data yang akan ditampilkan karena data berbentuk list, informasi indeks didapatkan dari parameter position. Buatkan kondisi untuk penampilan komponen text view. Apabila field status play bernilai sedang main, maka ubah warna menjadi hijau. Nah, apabila field statusnya play bernilai menunggu lawan, maka ubah menjadi warna biru. Nah, karena field current player dan max player memiliki tipe data number, maka tidak bisa langsung dilakukan set text, sehingga harus ditampung terlebih dahulu di variabel bertipe data long. Baru setelah itu dikonversi ke string dengan metode toString. Next. Nah, di sini ada overriding method getItemCount untuk mendapatkan jumlah data yang ada pada list muser match model. Next. Overriding method. Nah, inisiasi kelas user match view holder untuk menentukan komponen view mana yang akan digunakan untuk menampilkan data. Komponen view berasal dari layout yang digunakan sebagai pembungkus atau kontainer dari item list. Untuk button join match, diterapkan interface set on click listener agar komponen button ini bisa diklik. Nah, saat diklik, maka dipanggil metode on item click yang berada di interface on button join click. Dan akan menerima parameter berupa posisi indeks dari item pada recycler view. Posisi indeks ini dapat diambil dengan menggunakan metode getAdapterPosition. Nah, untuk public interface on button join click, agar metode on item click dapat digunakan di kelas lain. Nah, pada kelas match recycler card fragment menerapkan interface on button join click yang berasal dari kelas user match adapter. Tujuannya agar tiap komponen button yang ada pada recycler view dapat diklik. Nah, diperlukan juga instan dari Firebase out, Firebase user dan variabel penampung ID user. Nah, ID user ini diperlukan untuk menandakan user yang melakukan join pada event olahraga user lain. Untuk mendapatkan instant user yang sedang login dapat digunakan metode getCurrentUser. Nah, sedangkan untuk mendapatkan ID user yang sedang login dapat digunakan metode getUID. Nah, di dalam kelas match recycler card fragment, panggil recycler view dengan ID recycler view match sebagai penampung card view yang telah dibuat. Inisiasi variabel muser match adapter dengan tipe objek user match adapter untuk menginisiasi adapter data yang akan digunakan. Dengan menggunakan set layout manager pada recycler view, fungsinya adalah untuk memberitahu recycle view bahwa layout yang digunakan bertipe linear layout, artinya layout berbentuk baris-baris. Penerapan metode setAdapter pada recycler view yang menerima parameter muser match adapter berfungsi agar recycler view tahu adapter mana yang akan digunakan, sehingga recycler view dapat menampilkan data. Data yang akan ditampilkan pada komponen view di layout berasal dari kelas user match view model. Oleh karena itu, harus diinisiasikan variabel untuk memberitahu aplikasi bahwa data provider adalah kelas user match view model. Inisiasi ini dilakukan melalui view model provider. Karena muser match view model adalah objek user match view model, maka dapat menerapkan metode getSportItem model data untuk mengambil data-data yang dibawa oleh user match view model. Lalu, diterapkan metode observer
yang berfungsi untuk memantau apabila ada perubahan data, sehingga aplikasi bisa terus mengambil tampilan dengan data baru. Data yang akan ditampilkan pada Karena class match recycler card fragment menerapkan interface on button join click yang berasal dari class user match adapter, maka dapat dilakukan overriding pada metode on item click. Pada dialog join match fragment ini adalah inisiasi fragment. Nah, ini adalah data yang dibutuhkan agar user bisa melakukan join pada event olahraga user lain. Data berasal dari komponen view yang ada di masing-masing item pada recycler view. Pembuatan variabel untuk menampung nilai yang didapatkan dari komponen view. Next. Nah, pada program ini adalah kondisi yang harus dipenuhi ketika user ingin melakukan join event olahraga user lain. Kondisinya yaitu, yang pertama, event olahraga yang akan dijoin bukan milik user itu sendiri. Yang kedua, slot pemain untuk event olahraga yang akan dijoin tidak full. Dan yang ketiga, apabila kondisi terpenuhi, maka kirim data yang dibutuhkan dengan membungkusnya ke dalam objek bundle. Lalu kirimkan objek bundle tersebut ke dalam fragment dialog join match fragment. Next. Nah, untuk tampilan layout yang berada di sebelah kiri, itu adalah item pada recycler view, di mana ketika tombol join diklik, maka dialog akan muncul. Tampilannya itu ada di sebelah kanan. Nah, tampilan di sebelah kanan ini menunjukkan si user harus menginputkan jumlah pemain. Nah, objek bundle yang berisi match ID, current player, dan max player juga dikirim. Next. Nah, pada kelas match recycler card fragment Java ini, dia akan membuat bundle yang berisi match ID, current player, dan max player, yang nantinya akan mengirimkan bundle tersebut ke kelas dialog join match fragment Java. Next. Oke, saya Rifki Priamudi akan menjelaskan. Untuk selanjutnya akan Saya Rifki Priamudi akan menjelaskan tentang mekanisme user join event olahraga user lain. Di sini dibagi 3, yaitu yang pertama, referensikan dokumen yang akan diupdate, yang dimana terletak pada collection match user dan nama dokumennya adalah ID dari dokumen. ID dari dokumen ini didapatkan dari objek bundle yang dikirim dari item pada recycle view. Kemudian selanjutnya, total player adalah variabel yang akan diupdate ke dalam database. Nilainya adalah jumlah player saat ini yang didapat dari objek bundle dikirim ditambah nilai yang dimasukkan oleh user. Terdapat kondisi agar user tidak kelebihan menginput jumlah player. Kemudian selanjutnya yaitu lakukan query pada dokumen. Query update untuk mengupdate field current player. Query set untuk menambah identitas user yang join event olahraga user lain. Kemudian field identitas ini ditampung dalam variabel user join yang memiliki tipe data array. Kemudian ada dibuat array karena user yang join bisa berbeda-beda. Next. Nah, di sini ada tampilannya yaitu ketika tombol add game diklik, maka akan memanggil fragment user add match fragment. Tampilannya seperti yang di kanan. Next. Kemudian adalah penambahan, kemudian mekanisme membuat event olahraga. Di sini, penambahan event olahraga akan dilakukan pada fragment user add match fragment dengan mengklik tombol add match. Kemudian selanjutnya, kondisi mengecek bahwa user tidak boleh mengosongkan field manapun. Next. Kemudian, buat referensi pada dokumen yang ada pada collection match user.
karena akan membuat dokumen baru. Maka parameter pada metode dokumen dapat dikosongkan, sehingga akan membuat nama dokumen secara otomatis. Kemudian selanjutnya, data event olahraga baru ditampung dalam variabel new match data yang bertipe object map dengan pasangan key value. Kemudian, key adalah nama field sesuai yang ada pada database, sedangkan value didapatkan dari kolom input dan layout. Ada juga field yang diberikan default value, yaitu field status play dan field status match. Kemudian ketika data sudah didapat, maka lakukan query set pada variabel referensi dokumen. Next. Nah, di sini ada tampilannya dan dibagi menjadi 3, yaitu yang merah berupa intent, yang hijau berupa bottom navigation view, yang biru berupa fragment. Kemudian layout untuk menampilkan halaman profil milik user yang mana berupa sebuah fragment. Fragment ini ditempelkan pada intent dan dipanggil dengan mengklik menu item yang ada di bottom navigation, seperti yang berada di sebelah kiri ini. Next. Kemudian selanjutnya adalah mekanisme menampilkan data user di halaman profil. Di sini yang pertama buat variabel yang mereferensikan collection users dan ambil dokumen yang sesuai dengan user ID. Kemudian selanjutnya apabila query berhasil, maka tampilan value yang didapat pada komponen view masing-masing. Next. Nah, pada tampilan sebelah kiri ini berupa tampilan profil, yaitu apabila foto profil user diklik, maka akan memanggil ke galeri, seperti sebelah kanan. Next. Nah, foto profil user disimpan di feature storage pada Firebase. Masing-masing user memiliki folder untuk menyimpan file profilnya. Nama folder tersebut adalah ID user, seperti gambar di bawah ini. Next. Mekanisme mengupload foto profile, yaitu komponen view user profile picture diterapkan interface set on click listener agar dapat diklik. Ketika view tersebut diklik, maka akan memanggil galeri yang dimana galeri adalah sebuah intent. Lalu dapat dipanggil method start activity for result yang menerima parameter open gallery intent yang merupakan variabel penampung intent gallery dan request code sebagai ID dari intent gallery. Next. Kemudian karena tadi dipanggil method start activity for result, maka dapat dilakukan overriding pada method on activity result. Metode ini menerima parameter request code yang merupakan ID dari intent gallery. Result code yang merupakan variabel untuk menampung informasi apakah intent yang dibuka membawa data hasil dan data yang merupakan data didapatkan dari intent gallery. Kemudian kita dapat melakukan pengecekan dulu terhadap request code. Result code adalah apakah berasal dari intent gallery dan apakah intent gallery membawa data. Kemudian setelah itu, data dapat disimpan di dalam variabel image URI. Dan variabel ini akan dipasing sebagai parameter method upload image to Firebase. Next. Di dalam method upload image to Firebase, ini pertama direferensikan dulu instance untuk storage. Kita akan membuat folder baru pada storage dengan path folder, yaitu adalah user/user-id/user_profile_picture.jpg. Kemudian setelah folder yang ingin dibuat sudah ditetapkan, maka terapkan metode put file yang menerima parameter image URI yang merupakan data profile. Kemudian apabila proses upload file foto profil berhasil, maka letakkan foto tersebut pada komponen view yang sesuai dengan bantuan library glide. Next. Nah, ini adalah mekanisme untuk menampilkan foto profil user. Saat user membuka halaman profil, ambil instance storage, lalu buat referensi pada storage milik user, pada folder yang sesuai dengan ID user. Saat folder storage sudah didapatkan, maka ambil datanya dengan menggunakan metode getDownload URL. Kemudian setelah berhasil mendapatkan pada data foto profile user, maka letakkan data tersebut pada komponen view yang sesuai dengan menggunakan bantuan library glide. Next. Nah, ini adalah tampilan apabila text view edit profile diklik, maka akan memanggil fragment
edit user detail info fragment, seperti yang ditampilkan pada gambar sebelah kanan. Berikutnya, saya Ardian Agusta akan menjelaskan mekanisme untuk edit info dari detail user. Nah, di profil fragment Java ini, fragment edit user detail info fragment yang akan digunakan untuk mengedit informasi detail mengenai user akan dipanggil melalui komponen text view yang ada di fragment profil fragment. Oleh karena itu, komponen text view tersebut diterapkan interface set on click listener agar dapat diklik, dan di dalamnya akan memanggil metode getEdit user fragment. Next. Nah, berikutnya, masih di profil fragment, kita mengambil data info detail user dari komponen view, di mana bertujuan agar apabila user membuka halaman untuk mengedit, maka data-data sebelumnya juga akan ditampilkan. Data user yang sebelumnya akan dikirim ke fragment edit user detail info fragment melalui object bundle. Next. Lalu di edit user detail info fragment Java ditambahkan suatu object bundle dari fragment profil fragment yang tadi. Lalu kemudian dengan menggunakan metode setText, maka komponen view edit text akan langsung menampilkan data user sebelumnya. Berikutnya. Nah, masih di edit user detail info fragment tadi, maka proses update data user akan dilakukan melalui komponen view button edit complete. Dan di mana yang sebelum dilakukan query update, maka lakukan pemeriksaan terlebih dahulu bahwa user tidak bisa mengosongkan field manapun. Dan sebagai referensi terhadap dokumen yang akan diupdate, data baru akan dibungkus dalam variabel update user data yang bertipe object map dengan pasangan key value, di mana value akan didapatkan dari masing-masing komponen view edit text, dan setelah data baru didapatkan, maka dapat dilakukan query update terhadap data tersebut. Next. Oke. Berikutnya saya akan mempresentasikan demo dari aplikasinya. Mungkin Panji bisa di... Oke. Oke, sudah kelihatan ya? Halo? Ya, anggaplah sudah. Oke, berarti ini kita buka Android Studio dulu. Ya, seperti biasa, kita buka project-nya, lalu kita pencet run. Maka akan menjadi seperti ini. Udah keluar belum nih? Ji? Udah. Udah, oke ya. Udah. Sip. Nah, berarti di sini tampilan awal masuk kita dari aplikasi kami, FanMatch. Nah, anggaplah di sini kami belum memiliki akun sama sekali, maka user baru bisa melakukan pendaftaran baru, bisa di sini atau di sini, seperti ini. Lalu kita masukkan nama user barunya, ID-nya. Ini saya mencoba mengambil contoh seperti ini. Oke, lalu kita bisa pencet next. Oke, sorry, ternyata minimal password-nya adalah 6 karakter. Oke, kita bisa ini. Lalu kita akan melakukan informasi detail dari user tadi. Silahkan boleh isi apa aja di sini. Sudah seperti ini, tentunya ini pastikan diisi semua ya, baru bisa kita daftar. Ketika sudah seperti ini, maka user registration-nya telah selesai. Kita kembali lagi ke halaman login. Tentunya jika di sini kita tadi, kalau sekiranya ada error atau kita belum mengisi, maka dia akan muncul seperti ini, seperti email is required, atau jika belum diisi password-nya, maka seperti ini, password is required. Dan sekalipun kita mengisi contoh sesuatu yang salah, maka ya tentu
kita tidak bisa masuk ke dalam aplikasi kami. Berikutnya saya akan masuk ke dalam aplikasi, ke login ke dalam aplikasi. Nah, seperti ini tampilan beranda dari aplikasi Find Sport Match kami. Di sini di atas ini adalah suatu header di mana dia welcome dari user tersebut. Di sini ada 4 pilihan olahraga yang bisa kita nanti masukkan seperti berenang, futsal, badminton, dan basketball. Nah, di home ini lalu kita berikutnya ke home match. Cuman sebelum kita ke sini saya mau ke settings dulu. Nah, ini adalah tampilan dari settings aplikasi kami, di mana di sini memberitahu detail dari informasi user tersebut. Nah, di sini seperti tadi yang sudah dijelaskan, kita bisa mengedit profil dari user kita. Contoh, kita bisa menggantinya mungkin jadi ini. Nah, lalu bisa nggak semuanya juga, mungkin bisa kita save. Selesai seperti ini, ada notifikasi user profile successfully update. Kita balik kembali, dan ya, akhirnya deskripsi dari user tersebut sudah berganti. Nah, lalu berikutnya kita bisa mengganti juga foto profil user tadi setelah yang tadi disebutkan. Saya di sini menggunakan photos, walaupun tadi di presentasi menggunakan galeri. Nah, kita bisa memilih salah satunya seperti ini. Tunggu sebentar. Dan ya, foto profilnya telah berganti. Lalu berikutnya kita baru masuk ke match. Nah, match ini adalah fungsi utama dari aplikasi kami ini. Di mana di sini tuh kita bisa membuat match baru maupun kita bisa join match orang lain. Jadi di sini ada 3. Ada namanya itu ada NBA lokal, suatu title untuk olahraga basket, ada Liga Jarum untuk badminton, dan lomba antar RT untuk futsal. Di sini semuanya tulisannya masih menunggu lawan. Anggaplah kita mau join ke NBA lokal ini. Kira-kira kita bisa masuk, kita langsung ini, contoh 11, join. Sudah masuk, sudah menjadi 15. Di sini tulisannya tadi ya, sukses joining match. Nah, kalau kita pun join lagi, kita tidak bisa, karena ya sudah penuh tentu. Atau mungkin di sini kita ingin menambahkan event olahraga baru gitu. Contohnya di sini tadi yang belum apa ya? Di sini yang belum adalah berenang. Tambahkan swimming, contoh titelnya ya juaraan antar RW. Lokasinya Cilandak yang saya tahu. Lalu di sini juga bisa langsung dijelaskan sudah berapa orang sih yang ada di dalam event tersebut. Anggaplah hanya saya sendiri 1 gitu kan. Dan saya masih mencari orang sekitar ya 10 lah untuk saya ajak match bareng. Lalu kita bisa tambahkan add match. Oke. Sepertinya ada kesalahan teknis. Mohon maaf untuk diulang lagi. Nah, oke. Maka hasilnya akan seperti ini. Akan muncul kejuaraan antar RW yang telah kita buat. Tentunya kita tidak bisa join ke event kita sendiri, melainkan kita harus join masuk ke orang lain. Nah, dalam artian di sini saya sudah login menggunakan akun lain di HP saya. Bentar. Nah, mungkin di sini salah satunya. Di sini, anggaplah saya menggunakan akun lain di HP saya langsung mengisi anggaplah 6. Sorry. Sepertinya, mana tadi? Maaf.
Nah, anggaplah saya di sini membawa orang 3 saja. Nah, maka di sini sudah bisa dilihat karena di sini menggunakan real-time database, menggunakan Firebase, di sini tiba-tiba dia sudah muncul tambahan 3 orang lagi untuk masuk ke event kita. Nah, mungkin anggaplah event kita tadi sudah penuh. Saya akan membuat event itu penuh dengan akun yang di HP. Seperti ini. Lalu mungkin kita sudah selesai melakukan eventnya, maka kita bisa menyelesaikan event tersebut dengan pencet finish. Maka event tersebut telah selesai. Nah, jadi tadi itu semua, jika kita sekiranya masuk ke database kita, nah di sini itu adalah salah satu history dari beberapa event-event yang telah kita buat. Salah satunya yang terakhir tadi, mana tadi? Ya intinya adalah di sini. Jadi walaupun kita hapus suatu event atau kita telah menyelesaikan suatu event di aplikasi tadi, maka historinya masih ada di sini. Nah, di sini adalah beberapa user yang telah kita masukkan, ID-ID yang sudah terdaftar di dalam aplikasi ini. Salah satunya ini tadi, user yang telah tadi kita masukkan. Nah, lalu kita juga bisa melihat ke dalam storage-nya, di mana di sini itu menyimpan foto profil dari masing-masing user. Nah, ini foto user yang telah saya ganti. Anggapanlah kita mengganti lagi. Kita anggap mungkin foto ganti menjadi yang lain. Ya, seperti ini, dan mungkin mengganti profilnya lagi. Maka profilnya, foto profil user tadi sudah terganti di database tersebut, dan tentunya di user juga akan berganti. Yang tadi sudah menjadi ini. Nah, lalu sepertinya kurang lebih itu saja dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa saya lanjutkan ke Panji. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila kekurangan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.